Selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor Penilai Sirdos yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Bate, SPD MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan STKIP Citra Bakti. Pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKT-PT unsur pengajaran, saya akan menampilkan video rekaman proses perkuliahan real secara tatap muka. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah keahlian pembelajaran PJOK sekolah dengan bobot 3 SKS. Video ini akan mendokumentasikan pertemuan pertama dengan fokus materi, hakikat, dan filosofi pembelajaran PJOK sekolah. Pembelajaran ini dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi metode Socratic questioning serta penguatan karakter lewat aktivitas permainan terstruktur. Melalui alur pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis landasan filosofi PJOK modern guna merancang pembelajaran PJOK di sekolah yang aktif, inklusif, dan berorientasi karakter. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Dan harapan Pak juga seperti itu. Nah, kita semua berada dalam keadaan sehat juga, dan juga kita bisa bersama di kesempatan ini. Pada hari ini semua hadir? Hadir. Semua hadir ya? Aku semua hadir. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Biar bagaimanapun di setiap kesempatan kita untuk selalu berdiskusi, untuk meningkatkan keterampilan publik kita, untuk meningkatkan segala hal dari kepribadian kita. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari materi dalam mata kuliah pembelajaran PJOK sekolah tentang hakikat dan filosofi. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita berdiskusi bersama, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh diri kita untuk berdoa, memohon setuju, memohon keterangan bagi yang katolik, supaya proses diskusi kita, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan baik, bisa mendapatkan hal yang positif. Baik, silakan di sini langsung memimpinnya. Oke, Pak akan memimpinnya dalam ajaran agama Katolik. Nah, yang lain, yang ada yang lain. Jika ada yang lain, silakan untuk menyusulkan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mengatasi puji syukur kami untuk kehadiran-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bertemu kembali di ruangan ini. Kami akan membahas, berdiskusi tentang materi-materi yang kami pelajari bersama. Kami mohon peran Roh Kudus-Mu agar kami boleh menemukan benang merah dari setiap teori yang akan kami pelajari hari ini. Semua dengan harapan ini kami serahkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tadi Pak sudah sampaikan ya, sudah singgung ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hakikat dan filosofi pembelajaran PJOK sekolah. Sebelum kita membahas tentang teorinya, kami minta kamu membayangkan kembali tentang pembelajaran PJOK dengan khusus di SD. Apa yang paling kalian ingat waktu pelajaran PJOK? Oke, silakan. Saat pembelajaran PJOK yang saya masih ingat, biasanya guru memberikan pemanasan baik statis, dinamis, atau stretching, kemudian membentuk sebuah tim untuk sepak bola. Saya lagi, silakan. Teman kamu sudah menjawab. Yang lain, apa yang paling kalian ingat dalam pelajaran PJOK?
Sama Pak. Ya, silakan. Sama. Apa lagi? Masih ada? Oh ya, permainan monopoli. Apa lagi? Senang. Senam. Apa lagi? Atletik. Apa lagi? Sepak bola. Sepak bola. Oke. Oke. Menarik ya. Hampir semua yang kalian menjawab itu adalah benar adanya. Itu berkaitan dengan aktivitas fisik. Berkaitan dengan aktivitas fisik. Namun perlu diingat bahwa apakah tujuan perusahaan itu hanya benar-benar melatihkan kamu supaya kamu bisa berlari lebih cepat, atau supaya kamu bisa passing sepak bola atau passing kulit? Apakah tidak? Untuk itu, kalau memang tidak, untuk itu kita akan memperjelas dalam pembahasan kita pada hari ini. Karena aktivitas sekarang itu hanya media, hanyalah media, dan tujuan akhir dari pelajaran PJOK adalah menjadi manusia, mendidik manusia secara luas. Untuk itu, mari kita melihat lebih jauh tentang hakikat pelajaran PJOK. Hakikat pelajaran PJOK. Pentingnya mempelajari hakikat dan filosofi PJOK sekolah. Kita lanjuti materi ini ya. Oke. Silakan kamu coba melihat. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk apa? Mengembangkan prestasi secara menyeluruh. Pertemuan tersebut tidak hanya satu aspek fisik, tetapi Juga aspek kognitif, afektif, sosial, dan emosional. Paradigma ini menempatkan aktivitas gerak sebagai media pendidikan, bukan sebagai tujuan akhir. Dan kalau perlu kamu ingat, kata kunci di sini adalah secara apa? Memanfaatkan aktivitas fisik secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Terus, hakikat pendidikan jasmani. Silakan, salah satu yang bisa membaca. Ya, pada depan. Hakikat pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas fisik atau education through physical activity. Aktivitas gerak digunakan sebagai sarana untuk membentuk manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Hakikat ini membedakan PJOK dari latihan olahraga dan orientasi pada prestasi semata. Baik, dari lebih lanjut, secara keseluruhan akhir PJOK dapat menjelaskan tentang karakteristik umum utama. Yang pertama apa? PJOK sebagai proses pendidikan. Yang kedua, PJOK menggunakan aktivitas gerak sebagai aktivitas gerak menjadi sarana untuk belajar mengambil keputusan, sementara PJOK sebagai proses pendidikan, dia merupakan bagian dari kurikulum yang memiliki tujuan pendidikan yang sama dengan pelajaran lain, yaitu mengembangkan itu ada dua
Yang ketiga apa? Kamu mau kasih itu seperti apa? Siapa yang secara penyuluh? Penyuluhnya apa yang dilihat? Ayo. Secara penyuluh apa? Pasti apa yang dilihat? Keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai. Jadi hanya karena kita mencoba bukan hanya keterampilan motorik saja, tapi juga ada ini perkembangan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuannya kepala dan juga adalah itu tugas kita sebagai guru PJOK, bagaimana kita menemukan semangat siswa, menyadarkan siswa bahwa pentingnya untuk melakukan aktivitas fisik sepanjang hidup kita. Untuk menyadarkan itu, kita butuh kerjasama dengan banyak pihak. Oke, bagaimana sudah selesai berdiskusi. Mari kita serahkan dari kelompok untuk mempresentasikan di depan teman-teman. Silakan yang mana duluan? Ya, kelompok A ya. Ini A, ini B. Silakan. Kelompok A. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan jika selama satu semester hanya mengajarkan klasik bola voli dalam pembelajaran PJOK, apakah pembelajaran PJOK tersebut menceritakan hakikat PJOK dan mengangkat jawaban? Hakikat PJOK tidak. Oke, lanjut. Silakan. Jawabannya tidak, Pak. Karena pembelajaran tersebut belum mencerminkan hakikat PJOK. Alasannya, 1. ruangan itu terlalu sempit, 2. hanya memerlukan aspek fisik atau keterampilan teknik, 3. tidak sesuai prinsip perkembangan anak SD. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Gimana kalau B untuk mewakili? Kalau ini boleh. Nah, kalau disilakan pembuci. Baik Pak, ada teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dan kelompok B akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, jika selama satu semester guru hanya melatih servis bola voli atau latihan passing sepak bola, apakah pembelajaran tersebut sudah mencerminkan hakikat PJOK? Jawabannya tidak, karena hakikat PJOK tidak hanya berfokus pada pengusahaan secara teknik olahraga seperti servis bola, voli atau passing sepak bola. Baik, terima kasih. Kita mendengarkan dari hasil diskusi dari kelompok C. Oke, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok C akan membaca hasil dari kerja kelompok kami. Bunyi pertanyaannya, jika selama satu semester guru hanya melatih servis bola voli atau latihan passing sepak bola, apakah pembelajaran tersebut sudah mencerminkan hakikat PJOK? Jelaskan sedikit alasan. Jawabannya belum, karena pada dasarnya sebuah permainan harus diterapkan dengan lengkap, mulai dari pemanasan, teknik-teknik, bentuk formasi, strategi permainan, serta alasan apabila yang diajarkan hanya sebagian kecil, maka siswa atau seorang atlet tidak mampu bermain dengan performa yang baik. Terima kasih. Hampir semua jawaban sekarang benar adanya, tapi minta kamu melihat kembali hakikat sebuah tadi ya. Dari situ intinya bagaimana kita sebagai guru untuk menyelesaikan pembelajaran PJOK, mendidik manusia secara
Nah, itu perbedaan dari lebih lanjut kita akan melihat fungsi pendidikan jasmani. Di sini pendidikan jasmani memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama, kedua, yang pertama ini fungsi edukatif. Di sini fungsi dari pendidikan jasmani adalah membantu peserta didik memulai pengembangan belajar oleh aktivitas fisik. Berarti yang ditunjukkan di sini bagaimana dengan bola ini bola kaki, bola voli. Nah, sebagai media kita membuat anak itu selalu bergerak. Selesai. Jadi yang dilihat dari banyak aktivitas fisik, bukan bagaimana dia melakukan teknik pasif atau melakukan teknik suntik, bukan. Dari kita mendesain dengan bola yang ada, kita mendesain, memberikan arahan kepada peserta didik kita, bagaimana mereka harus banyak bergerak dengan bola, membuat mereka untuk banyak bergerak. Terus fungsinya berikut, fungsi kesehatan. Ini jasmani dan membentuk kebiasaan hidup kita. Tugas kita sebagai guru bagaimana kita harus selalu memberikan arahan, selalu terus untuk mengingatkan peserta didik kita untuk membiasakan diri untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga di rumah atau di mana saja bersama mereka. Bersama mereka. Dan perlu diketahui bahwa di ilmu lain kamu akan mendapatkan bahwa bisa kita melakukan olahraga secara sistematis teratur dan berkesinambungan, itu akan mengeluarkan bagaimana fungsi-fungsi bagian tubuh kita, sehingga organ tubuh kita akan lebih maksimal untuk bekerja. Itu fungsi kesehatan. Nah, nanti ada materi lain kamu akan melihat lebih jauh bagaimana hubungan aktivitas fisik dengan fungsi tubuh. Fungsi pendidikan jasmani yang berikut apa? Fungsi sosial. Itu apa? Mengembangkan komunikasi dan berbagai orang lain. Di situ kita sebagai guru mendesain pembelajaran terlebih khusus dalam permainan bola besar atau permainan bola kecil. Kita membentuk kelompok-kelompok kecil berkompetisi, dan kita mengarahkan mereka bagaimana mereka bekerja sama, saling membantu, membagi tugas. Contohnya seperti ini dalam sebuah bola. Kita mendesain itu dalam sebuah kompetisi. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok A melawan kelompok B. Di situ kelompok A itu akan terdiri dari beberapa teman-temannya akan membagi tugas. Ada sebagai striker, ada yang pemain tengah, pemain belakang, ada sebagai kiper. Dan mereka bersama-sama bekerja sama untuk memenangkan pertandingan dalam kondisi itu. Setelah itu, untuk bisa bekerja sama, yang butuh dia harus berkomunikasi. Ya, harus berkomunikasi, membagi ide atau pikiran, bagaimana strategi yang dipakai, bagaimana informasi yang dipakai untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Terus dalam pertandingan itu pasti ada menang dan ada kalah. Pasti menang dan ada kalah. Bagaimana kita sebagai seorang guru PJOK mengadakan atau membina peserta didik kita di saat bagaimana dia mengelola emosi di saat dia menang, dan mengelola emosi bagaimana di saat dia kalah, timnya kalah. Kalau sebagai kiper tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas, keluar. Meninggalkan tempat pakainya kamu kebobolan. Oke, itu fungsi pendidikan jasmani yang keempat. Ada lagi satu fungsi pendidikan jasmani yang terakhir, yang kedua itu kira-kira yaitu memberikan pengalaman belajar, menggunakan dan mengurangi kebutuhan. Dari sini, kalau tanya kamu, siapa yang tidak senang untuk bermain? Siapa yang tidak senang untuk bermain?
resmi kesel. Lagi pemain itu diatur sedemikian rupa bagaimana kita bisa memikirkan relasi kita dengan pemain. Kalau diatur sebaik. Itu fungsi pendidikan jasmani. Lebih lanjut kita akan membahas sedikit mengenai tujuan pendidikan jasmani di sekolah. Tujuan pendidikan pelajaran di sekolah meliputi ini: mengembangkan keterampilan berat dasar, mengembangkan keterampilan berat dasar. Sekarang itu untuk bisa kuat, bisa benar, kita harus berlatih mengembangkan. Terus yang berikut ada lagi meningkatkan keterampilan tujuan pendidikan di sekolah. Yang berikut ada membangun tentang aktivitas fisik dan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan tugas sekolah harus berdasarkan dengan memperhitungkan anatomi tubuh dalam melakukan gerak, dalam keseimbangan, bagaimana untuk meningkatkan fleksibilitas. Nah, itu harus mempertimbangkan itu anatomi tubuh. Dan sampai kita bergerak memaksakan tubuh, memaksakan otot, akhirnya mengalami cedera. Hanya karena kita selalu melakukan tugas gerak, aktivitas yang secara sistematis, teratur, berkesinambungan, kesehatan ini akan tercipta, akan kita peroleh. Untuk kebugaran jasmani kita butuhkan olahraga, aktivitas fisik minimal 1 minggu 3 kali. Tubuh ini akan kembali ke fungsi semula, kekuatan yang kita kembali ke fungsi semula hanya 2 hari atau 2 kali 24 jam. Kalau kita mulai lagi latihan, berarti kita harus beradaptasi lagi. Makanya ada satu rumus yang harus dipelajari dan harus kita ingat, harus kita pegang teguh adalah teratur, sistematis dan berkesinambungan. Terus. Oke, tujuan yang berikut menumbuhkan karakter positif. Nanti kamu belajar lebih jauh bagaimana mengenal olahraga terhadap emosi. Ya, mengenal olahraga terhadap emosi. Kita menumbuhkan itu. Makanya di sini kita sebagai nanti akan sebagai guru kita belajar ini supaya kita bisa menurunkan kepada kesadaran diri kita. Nah, tujuan pendidikan jasmani di sekolah yang berikut membiasakan gaya aktif dan sehat sepanjang hayat. Itu kita harus selalu bergerak. Bisa kita selalu mengarahkan siswa, membiasakan mereka untuk terus beraktivitas fisik, tidak malas, dan tidak keenakan dengan kendaraan sekarang yang teknologi yang semakin canggih, ada sepeda motor, ada mobil. Tapi bagaimana dekat sekalipun kita tetap melakukan aktivitas fisik berjalan. Itu mengenai tujuan dari pendidikan jasmani di sekolah. Contoh kasus yang di pelajaran yang terkait dengan itu misalkan guru mengajarkan tentang permainan estafet bola. Untuk kompetisi yang dikembangkan di sana apa? Aktivitas berlari. Kalau aktivitas berlari itu kompetisi yang dibutuhkan dan dikembangkan di sana apa? Kompetisi berlari. Aktivitas mengukur bola itu aktivitas yang kompetisi yang dikembangkan di sana apa? Ada koordinasi dan gerak. Terus menunggu giliran di situ yang kompetisi yang dikembangkan adalah disiplin. Terus bermain dalam tim. Bermain dalam tim, kompetisi yang mau dikembangkan dalam pelajaran itu adalah kerja sama. Terus menghargai
Dari provinsi yang dilakukan di sini apa? Perwakilan dari hakikat musik tujuan pelajaran yang dibuka di sekolah yang sudah dibahas bersama. Jika suatu saat kalian menjadi guru suka, jika suatu saat kalian menjadi guru suka, apakah kalian akan lebih fokus pada kemenangan tim atau pada proses belajar bersama ini? Ada Proses belajar bersama ini. Harus belajar bersama ini ya? Ya. Kenapa? Ayo, tangan dulu, yuk. Kenapa harus melihat proses belajar setiap seperti itu? Kenapa? Kan kita sudah bahas tentang hakikat, tentang musik, tentang juga penulis yang sekarang. Karena apa yang semua kita dapatkan dari di pendidikan jasmani, pikiran kita harus terapkan kepada siswa ini. Mereka lihat dia kembali tidak lagi dari hakikat dari kita sekali. Cuma kita menjadi manusia secara itu. Itu yang sangat dibutuhkan adalah itu tadi proses dari setiap belajar itu bukan berfokus pada kemenangan itu. Kalau kemenangan itu berarti kalau tidak dari ini perbedaan sedikit sebanyak orang itu masuk ke dalam apa? Kalau fokus pada ini kemenangan itu, dia masuk dalam ini apa? Bagaimana? Begini semuanya itu apa? Kalau menjadi fokus pada kemenangan ini, berarti apa? Berdasarkan berarti dia bukan bagian dari sekolah, tapi dia bagian dari pelanggan. Makanya jika kamu menjadi guru belajar sekolah, kamu harus memilih fokus pada proses belajar. Nah, belajar sekian seperti itu. Oke, baik. Ini kita sudah melihat hakikat dari identitas ini. Untuk tidak akan bersisi lagi kita menjadi yang baik. Begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita kembali menyaksikan aktivitas untuk bantuan untuk segera dilakukan. Dari mana kita sampai yang